Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saat saya lagi scroll Facebook, saya menemukan ada yang jual MacBook alias laptop merek Apple Croak, keluaran tahun 2009. Kebetulan banget saya lagi butuh komputer atau laptop keluaran sekitar akhir tahun 2000-an. Dan kebetulan yang dijual ini katanya MacBook 5,2 keluaran 2009 dengan RAM 4 GB. Jadi langsung aja saya tanyain ke penjualnya apakah ini masih ada atau enggak. Dan langsung saya ajak untuk COD. COD ketemuan bukan game perang. Ternyata ini lokasinya masih bisa dijangkau dari Cibaduyut. Untuk kelengkapannya katanya ada charger, mouse, dan minusnya itu cuma baterai drop. Setelah itu langsung saya diarahin ke rehan WhatsApp dari Vesnu. Di sini saya dapat Sherlocknya. Dan akhirnya di waktu sore itu saya mulai berangkat dari Cibaduyut. Sebelum kita pergi, kita berdoa dulu agar selamat di perjalanan. Dan juga sebutin dulu daftar orang yang sudah join membership. Seperti biasa, khusus kalian yang sudah mengeluarkan duit yang jumlahnya sedikit karena murah banget, kalian bisa dapat kesempatan untuk namanya muncul di video yang akan saya rilis. Salah satu contohnya adalah orang yang namanya sekarang muncul di depan layar kalian. Ya, saya gak salah sebut karena ini tuh harganya memang beneran murah banget. Kalian bisa nonton video lebih awal, namanya muncul di video, dan juga nonton video khusus yang cuman buat membership aja. Seberapa murah harganya? Harganya itu cuma 5.000. Wah, murah banget. Akhirnya saya sampai di daerah yang namanya Stoneford kalau bahasa Inggrisnya. Dekat dengan daerah yang di Sherlock sama penjualnya. Karena saya perginya malam, ini agak susah nyari tempatnya dan juga gelap. Ini juga burik banget videonya karena saya rekam pakai HP yang kameranya tuh jelek banget. Dan nanti bakal saya bahas HP-nya. Saya juga sempat agak-agak tersesat di rumput semak-semak pas nyari tempatnya. Dan akhirnya saya masuk ke gang yang kecil banget yang cukup susah juga ini buat navigasinya. Tapi akhirnya setelah berkali-kali Sherlock, saya ngelihat Google Maps dan juga bertanya ke orang sekitar, saya bisa ketemu warung dekat penjualnya dan bisa ketemu penjualnya di warungnya. Dan akhirnya saya dibawa ke rumahnya. Di sini saya bisa langsung lihat kondisi MacBook-nya. Singkatnya saya gak bisa lama ngeceknya, tapi ini udah sesuai dengan deskripsinya. Ini tuh sama si penjualnya udah terpasang Windows. Alasannya tuh dia tuh katanya karena ini pengen oprek dan nge-flash HP jadi dipasang Windows Mac-nya. Saya coba cek keyboardnya ini jalan tombol-tombolnya dan juga tidak tercium bau-bau anomali aneh-aneh. Dan akhirnya saya deal dengan penjualnya. Penjualnya dapat duit dan saya dapat laptop. Keduanya sama-sama untung. Akhirnya saya pulang dengan membawa laptop MacBook keluaran Majapahit ini dan duit berkurang 650.000. Setelah sampai ke Cibaduyut, langsung aja saya unboxing laptopnya. Ini sengaja saat transportasi saya pakai handuk dan juga plastik. Ini buat jaga-jaga kalau misalnya hujan karena di Cibaduyut lagi sering hujan. Dan juga buat jaga-jaga takut kegedor saat di jalan. Ya lebih baik mengatasi daripada mengobati. Dan setelah kita buka, ini beneran Apple Croak bukan buah-buahan yang lain. Ini zaman dimana logo Apple Croak-nya masih nyala warna putih. Salah satu ciri khas laptop Apple Croak itu bisa dibuka pakai satu tangan, dan ini juga termasuk. Tidak seperti HP zaman sekarang, saat saya beli laptop ini, saya juga dapat chargernya. Dan kata si penjualnya, ini charger ori asli. Jadi langsung aja saya coba colok chargernya dan coba nyalain lagi. Ini si laptopnya masih bisa nyala dan selamat di perjalanan tadi. Gak lucu kan kalau di rumah penjualnya nyala pas saya bawa ke rumah malah gak jalan. Dan ternyata selamat. Layarnya aman dan masih nyala. Sekarang ini nyoba booting ke Windows 7. Iya, laptop Apple Croak ini sekarang terpasang Windows 7. Ini zaman Apple Croak masih pakai Intel dan masih bisa dipasang Windows dengan mudah. Ini bisa masuk ke Windows 7, tapi ini sepertinya nggak ada driver VGA-nya karena pakai tema basic. Selanjutnya saya akan coba untuk ngebalikin MacBook ini ke habitat aslinya. Alias saya bakal download macOS X. Saya bakal coba macOS X versi Majapahit saat laptop ini dirilis, yaitu versi 10.6 Snow Leopard yang dirilis sekitar tahun 2009-an. Alasannya karena saya sekalian ingin coba nostalgia macOS zaman Majapahit juga. Mungkin kapan-kapan selanjutnya saya akan coba OS lain di laptop ini. Sayangnya saya gak bakal cobain Oskadon, karena itu obat pusing bukan OS sistem operasi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan videonya. Dan akhirnya downloadnya beres juga. Ini cukup lama karena filenya badak. Setelah itu saya juga harus pakai cara khusus buat masukin ke flashdisk-nya. Pertama, karena saya pakai Linux alias OS minoritas, jadi saya bakal pasang alat bernama DMG to IMG. Ini tuh alat buat ngubah file DMG yang dipakai sama Mac jadi IMG. Setelah itu saya langsung konversi file mentahan macOS-nya tadi jadi IMG. Ini memakan waktu cukup lama. Dan setelah itu akhirnya saya bisa coba flash file IMG-nya ini langsung ke flashdisk-nya. Di sini saya pakai cara yang sangat berbahaya karena saya langsung pakai perintah DD yang kalau salah ketik resikonya bisa hilang data, bisa salah tempat. Kalau mau lebih aman harusnya bisa pakai Balena Etcher atau sejenisnya.
Tapi di sini saya terlalu ngikutin tutorial di Stack Overflow, jadinya malah pakai DD. Setelah proses DD-nya beres, saya lihat ini prestisnya sudah berubah jadi bootable macOS X, dan ada file-file installer macOS di dalamnya. Saya cek partisi prestisnya juga sudah berubah. Dan sekarang saya bakal cabut prestisnya dari PC saya. Selanjutnya saya perlu coba install si prestis bootable yang saya bikin tadi. Saya langsung colok ke MacBook-nya. Tentu saja ini karena belum Type-C port USB-nya, jadi saya kesel sendiri nyolokinnya harus diputar-putar dulu sampai bisa masuk. Saya iseng coba buka Device Manager dan di sini terlihat ini driver VGA-nya belum kepasang. Dan juga ada bekas-bekas Android ADB bekas nge-flash atau oprek HP sesuai kata penjualnya. Ini prestisnya kedetek, cuman disuruh format. Dan ini tuh wajar karena prestisnya ini pakai format yang macOS X yang nggak didukung sama Windows. Sekarang saya akan coba restart Mac-nya buat masuk ke bootable USB-nya. Buat masuk ke boot selector, kita perlu tekan tombol Option atau Alt saat mau nyala. Dan kalau sukses, ini bakal masuk ke boot selectornya. Di sini prestisnya kedetek dan kita bisa langsung booting ke installer macOS X-nya. Dan ini langsung muncul logo Apple Quark warna abu dengan loadingnya di bawahnya. Ini zaman Apple Quark masih pakai UI Aqua, sebelum pindah ke flat dan sekarang pindah ke liquid glass. Akhirnya muncul blue screen, tapi bukan blue screen yang ada di OS sebelah. Setelah ini kita disuruh buat milih bahasa. Saya pilih bahasa Inggris aja karena nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Sunda juga nggak ada. Akhirnya kita masuk ke installernya. Selanjutnya saya perlu buka disk utility buat ngeformat seluruh isi harddisknya dan juga Windows 7-nya. Untuk hapusnya pertama saya pilih erase. Udah itu saya pilih format HFS alias macOS Extended. Karena ini tuh sebelum Apple Quark bikin file sistem APFS. Setelah itu saya langsung gas erase. Ini bakal ngehapus seluruh data yang ada di ROM harddisknya. Termasuk kalau misalnya ada Doxy Super Smart atau 3GP-nya Sahroni bakal hilang semua. Setelah beres format harddisknya, kita tinggal lanjut proses installnya alias next. Dan itu saja untuk bagian license agreement, ini nggak usah dibaca, langsung agree aja. Jujur aja, kalian nggak pernah baca kan? Dan selanjutnya untuk harddisknya, saya coba pilih harddisk yang baru di format tadi. Saya bakal langsung install, gak diatur-atur opsinya karena malas. Selanjutnya ini bakal mulai proses installnya. Ini bakal memakan waktu cukup lama karena laptop ini masih pakai Robi harddisk dan juga port USB-nya masih 2.0. Di sini juga udah terlihat bau-bau desain Aqua khas Mac-nya dan produk Apple Quark di zaman Majapahit sebelum ganti ke flat. Untuk prosesnya itu ini perlu sabar, jadi kalian tunggu aja sampai beres installnya. Kalian bisa lakuin aktivitas lain seperti push rank atau nontonin VTuber sambil nungguinnya. Untuk kelengkapannya saya dapat mouse biru merek Genius. Apakah saya bakal jadi pintar dan IQ-nya tinggi saat pakai mouse ini? Dan juga charger yang katanya asli ori, asli Apple Quark. Kalau saya lihat sekilas sih ini kayaknya asli ya, semoga aja asli. Setelah installnya beres, ini langsung pergi ke layar abu dan restart. Setelah restart, ini bakal booting langsung ke macOS X untuk pertama kalinya. Dan ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Karena macOS X 10.6 alias Snow Leopard ini versi terakhir yang ada intronya saat pertama kali OBE alias pertama kali dinyalain setelah beres install. Setelah layar biru, intronya seharusnya muncul. Nah, ini beneran muncul. Ini menampilkan logo Apple Quark dan welcome dari berbagai bahasa. Welcome seperti yang ada di HPKW. Dan terakhir muncul logo macOS X-nya. Sayangnya saya nggak bisa setel suaranya karena ada copyright-nya. Selanjutnya kita disuruh pilih negaranya. Saya pilih Indonesia. Apakah saya punya Mac? Jawabannya enggak, jadi langsung lanjut aja. Saya malas connect wifi jadi gak saya pilih, saya pilihnya nggak nyambung ke internet dulu. Selanjutnya saya diminta buat bikin username dan juga passwordnya. Kalian dipaksa harus pakai password karena ini perlu buat pasang aplikasi. Dan saya kaget banget, setelah pencet continue tiba-tiba disuruh face reveal sama Mac-nya. Saya langsung buru-buru ganti sama foto profil bawaan yang ada, saya pilih gambar kucing aja. Sekarang kita disuruh pilih zona waktunya. Tentu saja saya coba cari Cibaduyut. Tapi pas saya enter, ini otomatis berubah jadi Jakarta. Sepertinya ini Mac tuh tahu kalau Cibaduyut itu zona waktunya sama kayak Jakarta. Dan akhirnya setelah ini kita beres proses OBE-nya. Setelah ini kita langsung dibawa ke desktop macOS X Snow Leopard 10.6. macOS X Snow Leopard alias 10.6 ini dirilis di tahun 2009. Dan merupakan penyempurnaan dari versi 10.5 Leopard sebelumnya. Versi macOS ini bersaing dengan Windows 7 di zamannya, dan bagi sebagian orang ini tuh adalah salah satu versi macOS X terbaik di zamannya.
Untuk gaya tampilannya ini tuh masih pakai tampilan khas Aqua, bukan Aqua air mineral tapi Aqua desainnya Apple Croak. Ini tuh masih mengusung desain skeuomorphic yang mirip objek dunia asli. Untuk speknya ini laptop pakai Core 2 2 GHz, RAM 4 GB DDR2, dan juga macOS X versi 10.6.3. Dan untuk GPU alias gosok pijat urutnya ini pakai Nvidia GeForce 9400M. Ini aslinya VGA integrated dari chipsetnya. Dan untuk resolusi layarnya ini 1280x800 di ukuran 13 inch. Untuk Robi harddisknya kita udah tahu ini 160GB hasil lihat di disk utility tadi. Laptop ini juga ada DVD-ROM-nya atau kalau bahas Apple Croak-nya itu Super Drive. Selanjutnya saya akan coba update OS-nya dan juga coba browsing di OS Majapahit ini. Apakah masih bisa? Pertama saya coba install dulu update terbaru dari macOS X 10.6 Snow Leopard ini, yaitu versi 10.6.8. Untuk prosesnya kurang lebih ini tinggal download DMG update-nya, udah itu next dan tunggu sampai beres. Ini cukup lama tapi gak selama proses installnya. Dan setelah beres kita bisa langsung restart Mac-nya. Setelah restart ini versinya udah naik ke 10.6.8. Ya ini masih sama-sama jadul dan masih Majapahit juga. Setelah Mac-nya ini terupdate, sekarang kita bisa coba browsing. Sayangnya tidak semudah itu Verguso. Untuk browser bawaannya ini ada Safari versi 5. Tapi ini tuh udah gak bisa dipakai karena udah terlalu jadul dan suram dukungan web dan sertifikatnya. Saat saya coba buka YouTube, ini disuruh buat download browser baru yang sebenarnya nggak ada. Dan saat saya abaikan, ini cuma stuck di loading, nggak beres-beres. Sampai GTA 6 rilis juga ini nggak bakal beres. Semua browser utama seperti Firefox dan Chrome sudah gak support macOS 10.6 lagi. Tapi ada satu browser yang masih support, yaitu Interweb. Ini browser yang masih support di macOS 10.6 dan aslinya merupakan Firefox versi 50 yang sudah dimodifikasi biar lebih mendukung website zaman sekarang. Salah satu fitur yang sempat hilang tapi balik lagi itu widget. Dan dulu disediain dashboard. Ini tuh fitur balik lagi di macOS 14 Sonoma kemarin, tapi sempat hilang sebelumnya. Widget di sini masih pakai gaya Aqua dan skeuomorphic. Di dashboard ini kita bisa masang kalkulator, kalender, jam, dan sebagainya. Untuk aplikasi bawaannya ini ada iCal buat kalender. Dan juga ada chess alias catur. Ini game harus pakai otak mainnya dan jauh lebih sulit dibandingkan MOBA analog yang cuma putar analog dan marah-marah gak jelas kalau lost streak. Oke, sekarang kita akan install browser interwebnya. Untuk installnya ini tinggal drag aja ikonnya ke folder application. Gak usah next. Gak usah di-create. Dan setelah itu kita bisa jalanin browser interwebnya. Saya langsung continue aja, gak perlu impor apapun, nanti takut dikorupsi lagi kalau kebanyakan impor. Kalau dari tampilan browsernya ini seperti Firefox luaran lama, ya karena emang basisnya juga Firefox versi lama. Sekarang YouTube bisa dibuka dan gak stuck loading lagi. Cuman ini performanya lemot pakai banget. Kalau yang saya lihat ini tuh lebih ke akibat browser jadul dibandingkan spek atau koneksinya. Saya coba iseng search video dan ini tuh lemot banget lama loadingnya, gerakannya juga gak smooth, patah-patah. Dan setelah menunggu cukup lama ini bisa muncul videonya. Cuman ya tetap aja navigasinya nge-lag. Videonya juga bisa jalan tapi navigasinya nge-lag dan juga agak hancur tampilannya karena ini tuh browser lama alias browser jadul. Kesimpulannya, di video ini saya berhasil melakukan Inul. Bukan penyanyi, tapi install ulang laptop Apple Croak Majapahit ke versi macOS Majapahit juga. Saat proses install dan coba pakainya, saya sedikit merasa nostalgia. Karena dulu pas bocil saya pernah coba macOS 10.6 Snow Leopard ini. Tapi karena dulu saya kismin, saya nyobanya di virtual machine pakai VMware bukan di Mac beneran. Dan sayangnya OS-nya ini udah terlalu jadul dan udah gak didukung lagi dan sudah tidak layak banget dipakai di zaman sekarang. Browsing pun sulit walaupun udah pakai browser yang katanya lebih baru. Kedepannya saya akan coba pasang OS lain di laptop ini biar lebih enak dipakai. Kalian bisa tulis sarannya itu di komentar. Itu sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Khusus yang udah nonton videonya sampai habis, ada bonus footage saat saya mau coba jalanin Linux di laptop ini. Saya bakal coba install Linux Mint. Jadi saya download dulu ISO-nya dari website resminya. Udah itu pasang ke flashdisk, card reader hasil maling SD card dari J2 Prime. Saya perlu jalanin Balena Etcher-nya. Ini alat sejenis Rufus buat nge-flash image ke flashdisk-nya. Prosesnya ini bakal menghapus seluruh datanya. Jadi kalau di flashdisk kalian ada file foto cowok pakai celana pink, itu bakalan hilang juga si file fotonya. Dan setelah sukses di flash, ini langsung aja saya cabut dan saya tempelin ke Mac-nya. Untuk bootingnya ini sama kayak tadi, pencet Alt sampai masuk ke boot selector-nya.
Udah itu masuk ke Linux Mint-nya. Ini tuh bisa booting cuman agak lama nunggunya. Dan setelah booting ini bisa masuk ke desktopnya. Ini saya pakai yang Cinnamon. Sayangnya wifi-nya nggak mau detect. Jadi buat internetan mau nggak mau saya harus colok J2 Prime saya dan pakai USB tethering. Ini work dan bisa ngeping. Saya juga bisa scan fetch. Saya coba jalanin Linux Mint ini cuma buat lihat daftar IMMA aja di awal video.